3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Tampaknya mengetahui keraguan Qin Chen, perajin kuno Tianzun berkata sambil tersenyum, jika tidak, meskipun guru Dewa Tianzun kuat, dia hanya yang surgawi. Bagaimana dia bisa menciptakan tempat rahasia yang begitu mengerikan? Bahkan yang tertinggi pun berani tidak mudah membobolnya, karena ini adalah area terlarang misterius yang dibuat oleh pengrajin kuno, dan guru suci Tianzun membangun tempat rahasia markas atas dasar ini. Pengrajin kuno Tianzun berkata, dengan debu Qin, mereka pergi jauh, di sepanjang jalan, istana yang tak terhitung jumlahnya muncul. Berapa banyak penduduk yang ada di pulau pengrajin ini? Qin Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, karena terlalu banyak istana. Apakah ada begitu banyak orang kuat yang bekerja di langit? Ada banyak penduduk di sini. Pengrajin kuno Tianzun berkata, selain pemurni artefak dari aliansi Terran, siapapun yang merupakan pembuat seni di aliansi Terran dapat bergabung dalam pekerjaan surgawi. Namun, ada banyak batasan bagi orang asing untuk masuk ke sini. Namun, berbeda dari pengrajin lain, mereka terobsesi dengan alat pemurnian. Selama ratusan juta tahun, ada banyak pengrajin yang hidup dalam pengasingan di sini untuk memberikan kontribusi pada pekerjaan surga. Oleh karena itu, jumlah penyuling senjata di sini sama sekali tidak sebanding kekuatan biasa, juga karena ini. Untuk mendorong tingkat yang sama dari Istana Dewa Bintang dan Kuil Dewa Virtual dan kekuatan top umat manusia lainnya. Apa yang Anda lihat di sini mungkin beberapa tetua saya yang bekerja di surga, Tianjiao, atau Anda mungkin menemukan beberapa barang antik tua, yang diwarisi dari zaman kuno. Dahulu kala, ada orang yang lebih kuat di tempat rahasia markas besar kami. Namun, dalam tahun-tahun tanpa akhir, saya diserang oleh beberapa kekuatan seperti iblis dan mencoba untuk menghancurkannya. Saat itu, banyak orang jatuh, dan tempat rahasia markas diselamatkan oleh keberuntungan. Tapi sampai sekarang, iblis tidak pernah putus asa untuk menghancurkan tempat rahasia markas kerja surgawi kita, dan bahkan mengirim mata-mata ke markas besar zaman kita. Suara dingin dari pengrajin kuno. Mengintai, Qin Chen dan mereka terkejut. Ya, sangat sulit untuk menyerang markas kerja kita dari luar. Hanya dari dalam kita bisa menghancurkan sumber api di tempat rahasia markas. Beberapa bencana dalam sejarah meletus dari dalam. Nyatanya, sumber api dari Tiangong lebih kuat, tapi sangat melemah dalam dua bencana. Pengrajin kuno Tianzun menghela nafas. Ini juga alasan mengapa Anda telah membuat prestasi besar kali ini. Untungnya, dengan kekuatan tetua Gusu, mereka tidak dapat menghancurkan sumber nyala api. Jika tidak, mereka takut akan sudah mulai. Berbicara pada saat yang sama, pengrajin kuno Tianzun menunjuk ke sekeliling dan berkata, Anda dapat melihat dengan baik, melihat ke belakang, Anda juga berharap untuk membangun istana di sini. Tetapi ukuran dan lokasi istana itu sangat indah, dan seseorang akan memberi tahu kamu nanti. Qin Chen, Zhenyan Zun dan Tuan Yao Guang mengangguk. Mereka semua mendengarkan dengan seksama. Terlihat bahwa pengrajin kuno Tianzun tidak langsung membawa mereka ke aula markas, tetapi memperkenalkan semuanya di sini kepada mereka. Banyak hal di sini adalah beberapa informasi yang sama sekali tidak diketahui oleh guru Dharma yang pernah datang ke sini. Qin Chen akhirnya mengerti mengapa pagoda kuno pun tahu bahwa ada banyak mata-mata di Tiangong. Ternyata ada beberapa bencana di sini. Karena, Tiangong telah mengumpulkan banyak penyuling senjata dari aliansi Terran di alam semesta, dan ini saja. Banyak dari mereka yang tidak dilatih oleh Tiangong sejak kecil. Qin Chen, misalnya, adalah pemilihan Tiangong dari rumah besar Guanghan. Siapa yang tahu jika akan ada mata-mata? Awalnya, pekerjaan surgawi itu murni. Tetapi setelah perang antara manusia dan iblis, aliansi Terran memiliki permintaan besar untuk penyuling senjata, sehingga akan membuka pintu masuk penyuling senjata Wansu. Qin Chen, Zhenyan Zun dan Yao Guang Sein semuanya mendengarkan dengan seksama. Ikut aku lagi. Pengrajin kuno Tianzun terus memimpin mereka berdua. Dia tidak hanya membawa mereka ke sini untuk diinterogasi, tetapi juga memberitahu mereka beberapa informasi dasar. Ini membuat Qin Chen mengerutkan kening. Dalam proses ini, pengrajin kuno tidak terlihat seperti mata-mata. Bukankah itu pengrajin kuno? Tapi terkadang, dia bertingkah aneh.
Sesaat kemudian, beberapa orang datang ke pegunungan tertinggi dari seluruh pulau pengrajin. Hanya ada istana yang menjulang tinggi di atas gunung, dengan istana seluas puluhan ribu kilometer. Itu berdiri di tengah pulau pengrajin ini, yang sangat luar biasa. Apakah ini istana Tuan Kuil? Yao Guang sangat bersemangat. Qin Chen juga melihatnya. Dia telah mendengar terlalu banyak legenda dari pihak lain. Dia membantu yang tertinggi bebas untuk memulihkan surga tertinggi dan pahlawan umat manusia. Tidak pengrajin kuno Tianzun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, ini adalah ruang konferensi markas besar Tiangong, bukan istana seseorang. Beberapa pejabat tingkat tinggi seharusnya berkumpul di sini dan menerima pesan saya. Anda akan menunggu di istana ini nanti. Saya akan menyerahkan lebih dulu dan menceritakan semua hal yang terjadi di medan perang dari 10.000 negara. Setelah hasil negosiasi tercapai, Anda bisa menunggu laporan umum. Qin Chen mengangguk. Secara alami, manajemen puncak Tiangong tidak akan berdiskusi di depan mereka. Akan ada hasilnya dan kemudian menginformasikan kepada mereka. Adapun istana Tuan Aula, pengrajin kuno itu tiba-tiba tertawa dan menatap ke langit. Anda lihat. Qin Chen, Zhenyan Zun dan Yao Guang Shengzu mendongak. Ini adalah, Qin Chen melihat pemandangan yang sangat indah dan luar biasa. Mendongak dari arah ini, dia bisa melihat sebuah istana besar dan mempesona di kedalaman aurora yang penuh warna dan kacau. Di kehampaan istana yang jauh dengan cahaya tak berujung, masih ada beberapa istana kecil di sekitarnya. Itulah inti sebenarnya dari tempat rahasia markas. Pengrajin kuno Tianzun menunjuk ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, istana terbesar adalah istana Tuan. Itu adalah tempat tinggal Tuan Surgawi Tianzun, sedangkan istana kecil lainnya adalah istana wakil pemilik aula. Tersebar di berbagai arah dari aurora berwarna-warni. Saat ini, saya bekerja total 8 wakil ketua aula. Hanya wakil ketua balai di kantor yang memenuhi syarat untuk tinggal di istana terapung. Selain itu, orang lain hanya bisa tinggal di tanah pengrajin. Pengrajin kuno Tianzun tersenyum. Karena dia juga salah satu dari 8 wakil ketua aula yang melayani. Tiba-tiba, Qin Chen mendongak dan melihat ada menara gelap yang luas di atas istana utama istana. Namun, menara itu diblokir oleh istana dan aurora berwarna-warni yang tak berujung, dan bentuk betonnya tidak terlihat. Hanya melihat menara, Qin Chen merasakan mati lemas yang kuat. Penindasan yang tampaknya memasuki dunia kecil sebelumnya tampaknya ditransmisikan oleh menara gelap. Ini adalah area terlarang di kantor pusat kerjaku. Nanti kamu akan tahu. Oke, kamu bisa menunggu di sini. Seseorang akan datang menjemputmu. Suara pengrajin kuno Tianzun jatuh, dan tubuhnya dalam sekejap. Dia memasuki kedalaman ruang konferensi dan menghilang. Jelas, saya pergi untuk berdiskusi. Setelah surga pengrajin kuno menghilang, Qin Chen dan ketiga orangnya berdiri di aula. Secara alami, ada pelayan yang membawa mereka ke satu sisi. Ini boneka, Qin Chen memandang pelayan yang memimpin mereka, menunjukkan ekspresi terkejut. Karena ini sebenarnya boneka. Wayang ini merupakan produk peralatan penyulingan zaman dahulu. Ini sangat sederhana. Seluruh bodinya terbuat dari logam khusus, jadi kita tidak bisa melihat rahasianya. Dan nafas wayang ini adalah tingkatan yang dimuliakan. Mendesis. Sebuah boneka kehormatan. Qin Chen menghisap udara dingin. Zun adalah yang paling kuat di alam semesta. Meskipun ada banyak pemuja di medan perang dari 10.000 suku, untuk beberapa klan kecil, yang terhormat sudah sangat baik. Namun, Tiangong bahkan memiliki boneka setingkat Zun. Bagaimana mungkin Qin Chen tidak terkejut? Jika boneka semacam itu ditempatkan di antara beberapa klan kecil, mereka mungkin membuat beberapa klan kecil menjadi gila. Ini adalah boneka jenderal kuno Tiangong, dan juga merupakan produk dari pengrajin kuno. Meskipun nafasnya hanya terhormat, dalam pertempuran yang sebenarnya, ia memiliki kekuatan bertarung puncak teran. Lagi pula, boneka itu ganas dan tak kenal takut. Zhenyan Zun datang ke Tianjing untuk bekerja di kantor pusat. Secara alami, dia tahu sesuatu tentang itu. Qin Chen dan Yao Guang keduanya mengangguk. Memang benar boneka lebih gila daripada Wansu sungguhan begitu mereka berjuang untuk hidup mereka. Karena boneka tidak merasakan sakit. Selama inti energinya ada, selama susunannya masih bisa bekerja, dia bisa bertarung dan bertarung sampai mati, yang sama dengan akhir zaman.
Sekalipun orang kuat dari 10.000 negara itu gila, mereka masih akan takut menghadapi kematian. Terlebih lagi, wayang bukanlah darah dan daging, dan tidak ada lautan jiwa. Sarana orang-orang kuat dari semua bangsa tidak efektif untuk boneka, yang membuat mereka semakin mengerikan. Andai saja saya bisa memproduksi boneka ini secara terus-menerus dengan sumber energi dalam karya saya. Dengan cara ini, saya tidak akan mengkhawatirkan perang 10.000 bangsa. Tuan Yao Guang menghela nafas. Jika ada boneka yang terdiri dari puluhan juta dan ratusan juta pemuja, setan macam apa yang kamu takuti? Mereka dapat dihancurkan sampai mati. Itu wajar, kalau tidak, iblis tidak akan menatap para pengrajin kuno. Yang Mulia Zenyan berseru, tahukah Anda, di zaman kuno, pasukan mana yang diserang oleh iblis ketika mereka melancarkan perang besar pertama? Dibuat oleh pengrajin. Yang Mulia Zenyan berkata, karya pengrajin adalah tanah suci dari banyak kekuatan pemurnian senjata di alam semesta kuno. Semua kekuatan pemurnian senjata di dunia melekat pada karya pengrajin, membentuk aliansi. Metode pemurnian boneka master ini juga merupakan karya pengrajin. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan iblis untuk memulai perang semua bangsa adalah menghancurkan pekerjaan pengrajin. Dalam perang itu, iblis meluncurkan pasukan besar dan melancarkan serangan yang kuat. Meski hasil karya pengrajinnya kuat, tetap saja mengalami kerugian besar. Pengrajin, nenek moyang pengrajin, meninggal, dan banyak hartanya hilang. Sama seperti asal pemurnian boneka ini, itu dihancurkan oleh iblis dalam pertempuran. Pemurnian boneka Zun membutuhkan banyak sumber. Lagi pula, kekuatan yang dapat merangsang kekuatan Zun sangat jarang. Karya pengrajin memiliki sumber seperti itu, yang menjadi fokus klan iblis dan langsung dihancurkan oleh klan iblis. Ini juga mengarah pada fakta bahwa setelah pecahnya perang, para pengrajin tidak dapat memurnikan terlalu banyak boneka Zun sama sekali. Banyak boneka Zun yang asli dihancurkan, dan hanya sedikit yang tersisa. Mereka diawetkan dan ditemukan oleh Dewa Tuan Tianzun. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Master Dewa Tianzun telah mencoba menemukan cara untuk menyempurnakan kembali boneka Zun, tetapi tidak pernah berhasil. Yang Mulia Zenyan menghela nafas, jika ada lebih banyak boneka seperti ini, bagaimana orang-orang kita bisa jatuh ke dalam situasi seperti itu? Perang Dunia Pertama dari 10.000 negara tidak akan menyebabkan runtuhnya surga. Tuan, apakah ini boneka jenderal kuno yang tidak bisa kita buat di siang hari? Tuan Yao Guang bertanya. Tentu saja tidak. Master Zenyan berkata dengan getir, saya masih memiliki keterampilan boneka umum kuno ini. Namun, banyak teknik pemurnian kuno telah hilang. Selain itu, teknologi inti untuk menyempurnakan boneka kuno ini juga telah hilang. Jika kita membuat tak terhitung jumlahnya boneka kuno dan melemparkannya ke medan pertempuran 10.000 suku, apa yang akan dilakukan aliansi iblis untuk melawan kita? Qin Chen mengangguk. Sungguh, jika Anda dapat membuat pasukan besar boneka yang terhormat, pasukan iblis manapun takut tidak dapat melawannya. Namun, Qin Chen jelas bahwa menghormati boneka hanya dapat mengubah hasil medan perang lokal, tetapi bukan hasil perang normal. Lagi pula, yang benar-benar menentukan hasil perang adalah kekuatan teratas, level tertinggi. Di alam tertinggi, bukan tentara boneka yang mulia ini yang bisa dihancurkan. Tidak cukup untuk melihat. Zenyan Zun dan Qin Chen saling memberitahu. Pada saat ini, boneka itu tiba-tiba mendatangi 3 orang Qin Chen dan berkata sambil tersenyum, 3, beberapa wakil ketua aula mengizinkan Anda masuk. Itu harus menjadi akhir dari diskusi. Hati Qin Chen tiba-tiba, tetapi kecepatan ini juga sangat cepat, pengrajin kuno Tianzun sudah lama tidak masuk. Apa yang membuat Qin Chen mengerutkan kening adalah bahwa boneka itu mengatakan bahwa beberapa wakil ketua aula membiarkannya masuk. Bukankah pendiri Tiangong? Dengan keraguan, Qin Chen dan Zenyan Zun masuk. Sesaat kemudian, ketiga orang itu datang ke tengah aula. Di atas aula, ada singgasana tinggi. Saat ini, tidak ada seorang pun di singgasana paling sentral. Sebaliknya, ada beberapa singgasana di sekelilingnya, dengan 4 orang duduk. Di antara mereka, pengrajin kuno Tianzun adalah salah satunya. Pengrajin kuno Tianzun tersenyum pada Qin Chen. 3 lainnya memiliki bau yang tidak enak, dalam dan kental. Itu yang memiliki kekuatan terbesar. Mata ketiga dewa semuanya terfokus pada Qin Chen. Ini harus menjadi 3 wakil ketua aula Tiangong.
Qin Chen mengerutkan kening, karena dia pikir dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pendiri Tiangong, Sengong Tianzun. Siapa tahu, mereka hanya 3 wakil ketua aula. Kami telah bertemu beberapa orang dewasa. Tuan Kebenaran dengan tergesa-gesa memegang Tuan Yao Guang untuk memberi hormat, dan Qin Chen juga membungkukkan tangannya. Itu adalah tempat di mana para pelebur berkumpul. Tidak banyak aturan, tapi Qin Chen memiliki temperamen yang tenang, atau biarkan salah satu wakil tuan aula sedikit mengernyit. Wakil ketua aula ini berwarna hitam dan kuat seperti menara besi, tetapi tidak terlihat seperti penyuling instrumen. Saya ingin memperkenalkan ketiga orang ini. Mereka semua adalah wakil kepala aula yang sekarang bekerja di Tiangong. Ini Jueju Tianzun, ini Xing Tianzun, dan ini Wending Tianzun. Pengrajin kuno Tianzun diperkenalkan satu persatu. Guru Kebenaran bergegas memberi hormat lagi. Yah, kamu akan dibebaskan dari memberi hormat. Tuan dari kuil karya ilahi Tianzun telah mengetahui tentang perbuatanmu, dan telah membuat pesanan khusus. Berbicara tentang ini, mata beberapa wakil ketua semua tertuju pada Qin Chen. Dan ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di mata mereka. Orang yang menghormati kebenaran. Murid itu ada di sini. Kamu telah menembus alam di Zun dan menghancurkan komplotan iblis di medan perang 10.000 suku. Kamu secara khusus diberikan status sebagai penatua yang memegang senjata. Kamu dapat pergi ke rumah harta karun dan menemukan harta karun di Zunmu sendiri sebagai hadiah. Pengrajin kuno Tianzun berkata, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tuan Kebenaran sangat bersemangat. Penatua yang memegang peralatan adalah sejenis penatua terkenal yang bekerja di surga. Dalam hal statusnya, dia mungkin sesepuh Yehe, yang merupakan komandan KAM di medan perang Wanzhou, dan memiliki status lebih tinggi daripada sesepuh Gu Su dan sesepuh Xingtian. Dapat dikatakan bahwa jika Zhenyan Zun kembali ke medan perang Wanzhou, dia dapat langsung menjabat sebagai komandan KAM Tiangong. Namun, Zhenyan Zun baru saja menembus alam di Zun, dan kekuatannya tidak cukup. Umumnya, dia akan berlatih keras di tempat rahasia markas selama bertahun-tahun. Sampai dia tidak dapat meningkatkan dan pencapaian pemurnian senjatanya tidak dapat dipatahkan, dia tidak akan mengirim misi ke luar negeri. Ini adalah tradisi kerja siang hari. Yang membuat Zhenyan semakin dimuliakan adalah dia bisa memilih harta karun. Meskipun Tiangong adalah kekuatan pemurnian senjata teratas dari orang-orang Teran, harta karun seperti di Zun Bao sungguh luar biasa. Butuh waktu bertahun-tahun bagi di Zun umum untuk mendapatkan alat di Zun Bao. Begitu dia menerobos, dia bisa masuk ke rumah harta karun untuk memilih. Apa kemuliaan? Penguasa cahaya. Murid itu ada di sini. Jika Anda menerobos ranah pemujaan, melihat melalui konspirasi iblis, memberi Anda status diakon dari markas, dan tinggal di tempat rahasia markas untuk berlatih selama ribuan tahun. Anda dapat pergi ke rumah harta karun untuk memilih harta karun. Murid Zunling, penguasa cahaya gemetar karena kegembiraan. Qin Chen. Akhirnya, 4 pengrajin kuno Tianzun memandang Qin Chen dengan mata yang rumit. Qin Chen bergerak dalam hatinya dan berkata dengan hormat, muridnya ada di sini. Sebagai murid dari pekerjaan surgawi kami, Anda telah memberikan kontribusi besar untuk pekerjaan kami. Sekarang Anda ditunjuk sebagai wakil kepala kuil Tiangong, dan Anda diberikan kartu perintah ini. Anda dapat masuk dan keluar dari semua area terlarang dan tempat-tempat rahasia Tiangong dalam 1000 tahun. Pengrajin kuno Tianzun memandang Qin Chen dengan takjub dan berkata bahwa beberapa wakil ketua aula lainnya juga memandang Qin Chen dengan mata yang rumit. Wakil ketua aula, His, Yang Mulia Raosi Zhenyan dan Guru Suci Yao Guang telah dipersiapkan sejak lama. Mereka tahu bahwa kontribusi Qin Chen jauh lebih besar daripada kontribusinya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan memberinya posisi seperti itu. Wakil kepala aula, ini saya tidak tahu seberapa jauh lebih tinggi dari yang lebih tua. Berapa banyak penatua yang ada dalam pekerjaan sehari-hari? Berapa tahun yang dibutuhkan untuk menjadi penatua? Tetapi Qin Chen langsung menjadi wakil kepala aula. Zhenyan Zun merasa pusing. Ini adalah sosok Tiangong tingkat tinggi yang sebenarnya, tetapi Anda harus tahu bahwa Qin Chen tidak pernah tinggal di Tiangong. Dia datang ke markas Tiangong untuk pertama kalinya. Saya merasakan keterkejutan dari Yang Mulia Zhenyan dan keraguan Qin Chen. Pengrajin kuno Tianzun segera berkata sambil tersenyum. Jangan tanya saya, wakil kepala aula bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan.
Ini adalah perintah dari pekerja ilahi Tianzun. Adapun mengapa dia membiarkan Anda bertindak sebagai wakil aula Tuan, saya tidak tahu kenapa. Dengan itu, pengrajin kuno Tianzun langsung mengeluarkan token, menyikatnya, turun dari tahta, datang ke Qin Chen, dan dengan sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Qin Chen. Ini kartu perintah Anda. Ambil dan taruh di tanda hidup, maka Anda dapat merekam informasi Anda. Dengan persetujuan Tianzun, papan komando ini akan dibuka. Dengan token ini, Anda dapat memasuki semua area terlarang di area rahasia markas kami dan Baodi. Itu benar-benar. Pengrajin kuno dikagumi oleh matanya. Perlu dicatat bahwa meskipun mereka adalah wakil kepala aula, mereka tidak dapat memasuki semua tempat rahasia di markas. Misalnya, jika mereka dekat dengan sumber api, mereka harus mendapat izin dari penguasa surga. Jika tidak, mereka akan diserang dan dibunuh oleh api kekacauan yang berwarna-warni. Dengan token ini, Qin Chen dapat mendekati sumber nyala api dan memahami aturan api di alam semesta. Bahkan pengrajin kuno Tianzun, wakil kepala aula, iri pada mereka. Saya terpesona. Terima kasih banyak. Qin Chen mengambil token itu. Terima kasih, Tuan. Saya tidak perlu mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak dapat membayangkan bahwa ini hanya dalam waktu singkat karena Anda juga wakil ketua balai. Pada dasarnya, Anda bisa menjadi wakil ketua balai di 9 dari 10 kasus. Pengrajin kuno Tianzun tersenyum. Yah, untuk tempat-tempat tertentu yang berhubungan dengan warisan dari markas kerja kita, rumah harta karun dan tempat-tempat lain, semuanya ada di token. Tapi hal pertama yang perlu kamu lakukan sekarang adalah membangun tempat tinggalmu sendiri. Tuan Zhenyan dan Diakon Yao Guang, Anda dapat mengatur di ruang terbuka Pulau Pengrajin. Adapun Qin Chen, Anda karena dia hanya wakil kepala aula, dia tidak dapat membangun istana di kolom api yang ekstrim. Dia hanya bisa membangun istana di Pulau Pengrajin, namun luasnya bisa mencapai 10 kali lebih banyak dari istana tetua biasa. Saat ini, ada beberapa tempat bagus di sini. Anda dapat menemukannya. Pengrajin kuno Tianzun mengeluarkan slip giok. Yah, kamu pergi dulu. Kamu akan diberitahu tentang janjimu sepanjang hari sesegera mungkin. Ya, mereka pergi satu demi satu, dan Qin Chen memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, tetapi jelas bukan waktunya untuk segera berhenti. Ketika Qin Chen dan istrinya pergi, menara besi seperti Jueju Tianzun segera mengeluarkan dengungan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Istana. Dia telah menunjuk Qin Chen sebagai wakil kepala dari aula. Ya, wakil pemimpin aula pasti seorang guru surgawi. Meskipun Qin Chen telah membuat prestasi besar dan telah melihat melalui konspirasi iblis melawan pekerjaan surgawi kita di medan perang 10.000 suku, bagaimanapun juga dia masih muda, dan tidak pernah kembali bekerja di surga. Dikatakan bahwa dia telah bekerja di surga dalam beberapa tahun terakhir di masa lalu. Dia hanya setengah langkah terhormat, dan memberikannya langsung kepada wakil ketua aula, yang unik dalam sejarah karya Tian-Tian. Menurutku, itu cukup untuk penatua, tapi siapa tahu. Itu mengerutkan kening ketika Anda akan menjadi kaisar surga. Karena perintah itu sangat aneh sehingga mereka tidak dapat menerimanya. Ini adalah perintah dari penguasa kuil. Apa yang bisa kami lakukan? Pengrajin kuno Tianzun berkata sambil tersenyum. Bekerja di langit, Tuhan yang ilahi adalah otoritas absolut. Kuncinya adalah Tuan Tianzun telah memberinya hak untuk masuk dan keluar dari area terlarang di tempat rahasia markas kerja surgawi kita. Ada beberapa area terlarang dalam pekerjaan saya hari ini, yang sangat penting. Sejak dia masih kecil, dia belum dilatih dengan bekerja untuk kita. Meskipun dia telah mengetahui konspirasi iblis, jika dia dengan sengaja mengatur agar dia bekerja di surga, maka Jueji Tianzun tiba-tiba berkata, akan menjadi kaisar dan Tianzun saling memandang, mata juga langsung menunjukkan warna yang bermartabat. Tuan Tianzun, Anda harus memiliki keputusan sendiri. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan sekarang adalah bahwa meskipun kami menerimanya, banyak tetua dan Tianjiao dalam pekerjaan saya mungkin. Memikirkan hal ini, beberapa wakil kepala aula merasakan sakit kepala yang tiada taraf. Lupakan saja, biarkan Qin Chen menghadapinya sendiri. Pengrajin kuno Tianzun tersenyum pahit. Dan dengan transmisi pesanan ini, seluruh pulau pengrajin juga menjadi gempar seketika. Seperti yang diharapkan oleh beberapa wakil kepala kuil, setelah mengetahui perintah ini,
Semua orang terkejut, dan banyak tetua dan teman lama yang bertekad untuk diam pun terkejut. Wakil pemimpin aula, ini adalah Tiangong tingkat tinggi yang sebenarnya, hanya orang dengan kekuatan surga yang kuat yang dapat melayani. Meskipun Qin Chen mengambil seorang agen, tugasnya hampir sama dengan wakil ketua aula. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Biarkan seorang murid dari markas kerja Tiantian di masa depan langsung bertindak sebagai wakil-wakil kepala aula, apakah para eksekutif itu gila? Ini adalah pemikiran pertama dari banyak penatua yang bekerja.